Shalom kekasih Kristus, senang rasanya saya dapat berjumpa dan menyapa para pendengar renungan melekat dalam Tuhan. Salam waktunya mengalami terobosan. Harapan dan doa saya terhadap saudara dan kita semua di mana setiap hari kita menerima dan mengalami salam yang saya ucapkan dalam setiap harinya, yaitu terobosan dalam hidup kita terjadi. Karena itu sebagai wujud dari kebesaran Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang baik, pada hari ini kami penuh dengan ucapan syukur, di mana Engkau terus kembali membawa iman percaya kami diisi dengan kebenaran firman-Mu. Bila firman ini terus semakin memenuhi kehidupan kami, dari hati, pikiran, sehingga tindakan yang kami kerjakan atau yang kami lakukan adalah tindakan-tindakan seperti apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan pimpin kami agar kami dalam setiap hari menjadi pribadi-pribadi yang tetap mengarahkan kehidupan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga hidup kami adalah hidup yang berkenan dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema membuktikan kebesaran Tuhan dengan tindakan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 6. Demikian firman-Nya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kekasih Kristus, banyak di antara kita tahu akan ayat ini. Tetapi seringkali dalam hati kita banyak bertanya-tanya, mungkinkah mujizat terjadi dalam hidupku? Sanggupkah Tuhan melepaskanku dari permasalahan yang telah berlarut-larut seperti ini? Sanggupkah Tuhan menyembuhkan sakitku yang sudah parah? Bukankah hal ini menunjukkan bahwa kita belum mengenal siapa Tuhan kita? Dia adalah Tuhan yang besar dan hebat kuasanya. Ingat, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kalau dahulu Tuhan sanggup melakukan mujizat, hari ini juga Dia tetap sanggup. Kita akan menerima dan mengalami mujizat bukan karena kita mengetahui firman Tuhan, tetapi karena kita percaya dan melakukan apa yang kita percayai tentang firman Tuhan tersebut. Membuktikan firman Tuhan itu melalui tindakan. Kita mungkin akan berkata bahwa kita tahu firman Tuhan itu baik, namun kita tak akan pernah mengetahui sebenarnya bahwa firman Tuhan itu baik sebelum kita bertindak sesuai dengan apa yang disampaikannya dan menerima hasilnya. Kekasih, membuktikan kebesaran Tuhan melalui firman-Nya, kita perlu melakukan dengan tindakan. Tindakan ini dinamakan iman. Iman ialah membuktikan firman Tuhan dengan cara bertindak sesuai dengan isi firman itu. Iman itu memberikan dasar pada hal-hal yang diharapkan. Contoh, kita akan pergi bekerja walaupun tubuh kita lemah. Hal ini kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan dan kita menerima hasil dari apa yang kita imani seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Hal yang patut untuk kita ketahui saat kita berharap mendapatkan kekuatan jasmani untuk bertugas di tempat kerja yang diwujudkan atas diri kita, dan iman inilah yang memberikan dasar terhadap yang kita harapkan. Untuk mewujudkan iman sebagai dasar harapan, perlu membuktikannya dengan tindakan. Firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan adalah kekuatan hidup kita. Ini akan menjadi nyata pada saat kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Sikap dan tindakan inilah yang dikatakan iman. Jadi iman memberikan dasar pada harapan kita sehingga terjadi kekuatan untuk menyelesaikan pekerjaan. Banyak orang tidak menyadari di mana mereka hanya berhenti pada taraf berharap dan tidak berlanjut untuk bertindak. Padahal pada saat kita bertindak, maka ada kekuatan untuk meraihnya. Kekasih, bila kita berhenti hanya pada berharap, itu namanya bukan iman, melainkan adalah harapan. Dan harapan tidak akan mendatangkan dasar untuk mendatangkan jawaban dalam doa kita. Yang mendatangkan jawaban doa hanya iman. Karena imanlah yang akan mendatangkan dasar mendapat jawaban doa.
Penting untuk diingat bahwa iman adalah dasar dari hal-hal yang diharapkan, sebab harapan tidak mempunyai dasar. Jadi, untuk membuktikan kebesaran Tuhan dengan tindakan melalui iman terhadap firman Tuhan. Kekasih Kristus, kita mungkin berharap bahwa Tuhan mendengar doa, tetapi kita hanya melakukan harapan saja, maka dapat dipastikan kita tidak akan menerima sesuatu jawaban atas permohonan kita, karena yang menggerakkan Tuhan menjawab hanyalah iman, bukannya harapan. Harapan bukanlah hal yang menyebabkan Tuhan mendengar doa kita, melainkan imanlah yang menjadi sumber atau penyebab Tuhan mendengar doa. Namun, iman kita dapat memberikan dasar pada harapan kita, tetapi iman yang hidup harus disertai dengan tindakan. Hal yang penting untuk diingat dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen agar kita mampu memenangkan kehidupan ini. Dan untuk memenangkan kehidupan, kita harus benar-benar memahami dan melakukan firman Tuhan. Bila kita bertindak sesuai dengan firman, itu adalah iman. Dan bila kita ada dalam iman, kita akan menerima jawaban doa. Jawaban doa bagi kita sebagai orang percaya merupakan kebahagiaan, dan untuk dapat mewujudkan kebahagiaan dalam hidup adalah dengan tindakan melakukan firman Tuhan. Karena melalui tindakan ini kita membuktikan kebesaran Tuhan. Kekasih Kristus, dengan kita melakukan firman Tuhan, kita disebut sebagai orang yang bijaksana, sebagaimana tertulis dalam Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi orang yang sungguh-sungguh melakukan, ia akan berbahagia. Yakobus 1 ayat 25 mengatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kebahagiaan itu tidak lain, hanyalah dengan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Maka orang Kristen mestinya melatih diri untuk mampu menguasai cara untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Sungguh sangat memberkati iman percaya kami, bahkan terus membawa kehidupan rohani kami semakin dewasa, bertumbuh di dalam Engkau. Hari ini Tuhan, Engkau mengajarkan kami supaya kami bukan hanya sekedar tahu firman Tuhan, tetapi kami harus membuktikannya dengan tindakan. Karena itu sebagai wujud melihat dan terjadinya kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya dan kami seringkali mendengar Tuhan bahwa iman tanpa tindakan adalah mati. Inilah waktunya kami untuk mewujudkan bahwa bukan hanya sekedar kami tahu tentang firman Tuhan, tapi kami harus melakukannya. Karena itu merupakan sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus terus memimpin kami, menguatkan kami untuk terus kami melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.